Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, membatalkan puasa yang berikutnya adalah memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka. Di antaranya rongga yang terbuka itu adalah mulut. Mana batasnya batal puasa kalau melewati kerongkongan? Kalau belum sampai ke kerongkongan, maka itu belum membatalkan puasa. Mana contohnya? Kalau ada orang memasak makanan pada siang Ramadan, lantas dia rasai makanan itu supaya terasa pedas, asin, dan masamnya. Tapi batasnya adalah batas lidah. Setelah dia rasakan di lidahnya, jangan dia telan. Kalau dia telan, udah lewat kerongkongan, maka batal puasa. Tapi kalau nyatanya setelah dia letakkan di lidah, dia tahu udah rasa asam asinnya dan juga pedasnya, kemudian setelah itu dia ludahkan dan tidak ada lagi rasa yang tinggal di mulutnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan yang berikutnya adalah memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka itu adalah ke hidung. Yaitu mana batasnya? Itu batas johir, yaitu batang hidung. Kan hidung manusia itu kan macam-macam diciptakan Allah. Ada yang mancung. Yang mancung itu boros napasnya. Maka hidung mancung itu hati-hatilah. Kenapa? Cepat mati. Banyak keluar sekali keluar napasnya. Boros. Maka beruntunglah. Ada yang kedua adalah pesek. Yang pesek ini sangat beruntung bagi seseorang. Kenapa? Karena sikit napasnya keluar. Irit namanya. Maka napas yang irit ini payah matinya. Maka oleh sebab itu bersyukurlah bagi orang yang pesek hidungnya. Kenapa? Irit napas keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka batas yang johir dari lubang hidung itu sampai batang hidung, apakah hidungnya mancung, apakah hidungnya pesek, kalau sudah melewati batas itu, batallah puasa seseorang kalau ada orang memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya. Dan yang berikutnya adalah telinga, yaitu rongga telinga itu adalah batas yang wajib dibasuh kalau seandainya ada orang mandi janabah. Yaitu mana dia batas johir lubang kuping. Kalau nyatanya masuk ke dalam, yaitu maka sampailah ain atau benda yang kita masukkan ke dalam kupingnya melewati batas johir, maka juga batal puasa bagi orang yang memasukkan sesuatu ke lubang telinganya, walaupun benda yang dimasukkan itu sangat kecil sekalipun. Demikian juga rongga yang terbuka itu adalah bagi perempuan yang sedang menyusukan, itu ada namanya puting susu. Puting susu itu berlubang dia, lantas dimasukkannya umpamanya biji yang paling halus seperti biji sawi ke lubang putingnya itu, maka masuklah biji sawi ke lubang putingnya itu, maka itu juga dapat membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah termasuk yang masukkan rongga yang terbuka itu kemaluan. Orang yang memasukkan, yaitu kalau dia laki-laki, ya adalah batas johirnya itu sudah masukkan sesuatu dari lubang kemaluannya, maka itu dapat membatalkan puasa. Demikian juga perempuan. Kalau ada orang yang masukkan sesuatu kemaluannya melewati batas johir, yaitu yang boleh dinampak atau boleh dibasuh sewaktu kita melakukan istinja, maka nyata ada orang memasukkan sesuatu menyumbat kemaluannya melewati batas yang wajib dibasuh sewaktu istinja, maka batallah puasa, yaitu kalau memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan. Dan yang berikutnya adalah rongga yang terbuka itu adalah dubur. Kalau ada orang yang beristinja batas basuh, yaitu bersuci dari buang air besar, maka batas bersuci dari buang air besar itu, itulah yang boleh dimasukkan sesuatu ke dalamnya. Kalau melewati batas itu, kalau nyata orang menyucukkan jarinya melewati batas yang wajib dibasuh sewaktu kita melakukan istinja, sewaktu buang air besar, maka juga batal puasa. Itulah rongga-rongga yang terbuka yang tidak boleh kita memasukkannya, yaitu pada waktu kita puasa di bulan Ramadan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga puasa-puasa wajib yang lainnya, bahkan juga puasa-puasa sunat yang mempunyai sebab.
atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun seseorang yang memasukkan sesuatu yang tidak kepada rongga terbuka, umpamanya dimasukkan ke kulitnya, umpamanya ada orang yang punya celak, yang dia celakkan ke matanya, kemudian setelah dicelakkannya ke matanya, walaupun keluar dari mulutnya warna celak itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia tidak memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka. Kenapa? Rongga mata itu bukan rongga yang terbuka namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, atau ada orang yang sakit lantas dicucukkan jarum suntik ke lengannya atau ke pahanya. Karena itu bukan rongga yang terbuka, maka orang yang suntik pada siang Ramadan sedang dia berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Atau ada orang yang diimpus, karena dicucukkan jarum itu dari tangannya, diimpus, maka karena diimpus itu tidak masuk kepada rongga yang terbuka, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada orang yang memasukkan selang dari pinggir, yaitu lambungnya, lantas selang yang itu yang dimasukkan dari pinggir lambungnya sampailah ke lambungnya benda yang dicucukkan itu, maka itu termasuk adalah sesuatu yang dimasukkan kepada rongga yang terbuka. Maka orang yang berbuat seperti itu dapat membatalkan puasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah yaitu yang membatalkan puasa. Berikutnya akan kita sambung lagi nanti yang membatalkan puasa yang lain pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.